Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace, mercy, and blessings of Allah be with you. Hi everyone, welcome back to my video. Today we are going to learn about application letter. Selamat datang kembali ya di video saya. Di video kali ini kita akan membahas tentang application letter. Oke, sebelum membahas materi lebih lanjut, izinkan saya menyampaikan standar kompetensi pada hari ini. Hari ini kita menggunakan standar kompetensi 3.2, yaitu untuk membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk surat lamaran kerja dengan memberi dan meminta informasi terkait jati diri, latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian 4.2.1 yaitu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk surat lamaran kerja yang memberikan informasi antara lain jati diri, latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja. Nah, untuk hari ini kita tujuan pembelajaran utamanya akan lebih tahu apa itu fungsi sosial. Struktur teks juga mengidentifikasi bagian-bagian penting dalam sebuah surat lamaran kerja. Oke, saya akan memperlihatkan dulu beberapa contoh surat lamaran kerja yang saya ambil dari sumber di internet maupun buku pegangan bahasa Inggris kelas 12. Oke, ini untuk contoh yang pertama. Kalian bisa memperhatikan secara detail dari bagian awal sampai yang bagian akhir. Oke. Berikut adalah contoh surat lamaran yang kedua. Sudah bisa dilihat dari awal ya sampai yang bagian akhirnya. Semoga terlihat jelas di layar kalian ya. Nah, untuk berikutnya saya akan menampilkan salah satu video, di mana video ini adalah masih menyambung dari materi kita sebelumnya, itu tentang advertisement. Hanya saja advertisement kali ini fokus pada satu pembahasan kita, yaitu yang berhubungan dengan application letter. Oke, let's check it out. PT Santos Jaya Abadi adalah perusahaan multinasional yang memproduksi minuman yang memiliki kantor pusat di sepanjang Sidoarjo. Bersama PT Santos Jaya Abadi membuka peluang karir untuk mengisi posisi sebagai operator produksi. Anda berminat sebagai operator produksi, pria atau wanita, sehat jasmani dan rohani, pendidikan minimal SMA, SMK, D3, S1. Usia tidak lebih dari 30 tahun, berwawasan luas, berpenampilan menarik, memiliki semangat kerja yang tinggi. Menyukai tantangan, suka bekerja keras, memiliki keinginan untuk maju, jujur dan berintegrasi. Kirim lamaran Anda ke PT Santos Jaya Abadi, Jalan Belahan, Wedoro, nomor 10, Sidoarjo. Ayo, jadilah bagian dari kami, perusahaan PT Santos Jaya Abadi. Gimana? Udah kelihatan iklannya jelas ya? Nah, itu salah satu iklan lowongan pekerjaan, juga contoh-contoh surat lamaran pekerjaan juga yang sudah saya perlihatkan kepada kalian. Ini berhubungan dengan lembar kerja yang akan kalian kerjakan di hari ini. 8 menit mungkin cukup ya, 4 menit untuk bagian A, 4 menit untuk di bagian B. Saya minta nanti lembar kerja ini bisa kalian tulis, berdiskusi jawaban kalian bisa secara langsung tulis di komentar video YouTube yang saya tayangkan ini ya. Untuk yang pertama, kalian menganalisis fungsi sosial dan struktur teks dari teks berita atau advertisement yang kalian lihat ya. Untuk di bagian B, kalian nanti akan
bisa mengidentifikasi bagian-bagian dari surat lamaran pekerjaan. Oke, ini petunjuk LKPD yang saya berikan. Nanti kalau ada kesulitan boleh komen langsung ya di video pembelajaran, atau mungkin kalian bisa googling lah, browsing di internet ya. Kalau misalkan ada kosakata yang tidak paham, kalian bisa menggunakan kamus atau searching di Google Translate juga nggak apa-apa. Oke, ini untuk yang bagian A. There are 4 questions about the picture. Gambar ini berarti dari media cetak ya. Kalau tadi di video kita sudah tahu yang media elektronik ya. Sekarang media cetak, di sini ada sebuah advertisement of job vacancy. Poin per poin jawabannya kalian bisa tulis langsung di kolom komentar di video YouTube yang saya tayangkan. Mohon diteliti dengan cermat supaya kalian bisa memberikan jawaban yang tepat dari setiap pertanyaan. Oke, untuk di bagian yang B, ini kalian analyze part of application letter. Terus kalian tuliskan bagian per bagiannya, itu sudah saya kolomkan. Bagian 1 itu namanya apa, bagian 2 apa, 3 apa, 4, 5, 6 sampai yang terakhir yang ke-7 ya. Silahkan kalian analyze itu namanya apa dalam sebuah surat lamaran. Boleh pakai bahasa Indonesia dulu juga nggak apa-apa. Yang penting bagi saya kalian tahu dulu bagian per bagian dari sebuah surat lamaran itu apa namanya gitu. Yang dari 1 sampai 7 ini apa. Oke, kalian tuliskan di kolom komentar juga ya. Oke, ini udah saya tuliskan satu jawaban untuk nomor 1 ya. Ada the address of the job applicant, alamat si pencari pekerjaan ya, atau bisa juga mungkin istilahnya sender ya, sender of the letter, pengirim suratnya. Itu bagian 1. Berarti yang 2, 3, 4, 5, 6, 7 saya tunggu jawaban kalian di kolom komentar di video YouTube pembelajaran kita kali ini ya. Gak apa-apa pakai bahasa Indonesia dulu juga gak apa-apa. Saya tunggu ya komentarnya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Beberapa teman-teman sudah menuliskan jawaban di kolom komentar di video YouTube. Berarti saya tinggal menjelaskan dulu ya, apa itu surat lamaran. What is it application letter? Application letter is a formal letter written to apply for a job. Surat lamaran kerja adalah salah satu surat formal resmi yang ditulis untuk melamar pekerjaan. And then application letter is an important information and include reasons for applying for the position. Ini berhubungan dengan social functionnya ya, yaitu application letter is a part of an application response to a specific job. It is used to promote you as a job candidate. Jadi surat lamaran kerja itu fungsi sosialnya jelas digunakan bila kita melamar pekerjaan, dan ini sangat berguna untuk mempromosikan kelayakan kalian menjadi kandidat yang tepat atau tidak dalam sebuah pekerjaan yang dibutuhkan di iklan yang sudah kalian baca. Oke, untuk di bagian heading ini ada sender address, ada receiver address, ada nama si pengirim dan alamat si pengirim, lalu nama si penerima dan alamat si penerima. Kalau di alamat pengirim biasanya kalian ada juga yang sampai mencantumkan nomor HP-nya, kemudian ada yang menuliskan emailnya, itu boleh. Baru nanti ada tanggal pengiriman atau penulisan surat, lalu dibuka dengan greeting atau salutation, salam sapaan,
Untuk penerima surat boleh Dear Madam, boleh Dear Sir, atau boleh menyebutkan nama juga Dear Mr. John, misalkan Dear Mrs. Sinta boleh. Oke, ini untuk bagian heading. Di bagian body ya, ini kalian purpose of writing this letternya disebutkan. Itu tujuan kalian membuat surat ini apa ya, tentu ingin melamar pekerjaan yang dituliskan atau didapatkan di iklan kan. Nah, baru kalian telling experience-nya, accomplishment-nya dilengkapi. Kalian udah pengalaman kerja di mana, ngapain, terus kualifikasi apa yang bisa kalian tunjukkan sama pihak perusahaan sehingga pihak perusahaan bisa mempertimbangkan bahwa kalian orang tepat untuk menempati posisi yang ditawarkan. Kemudian di bagian body juga ada, kita berterima kasih kan kepada perusahaan karena sudah berikan kesempatan untuk ikut serta mengirimkan surat lamaran. Siapa tahu memang kalian layak di posisi tersebut. Dengan harapan kalian ini mendapatkan surat balasan sehingga bisa lanjut ke interview. Ya. Di bagian terakhir ada closing. Sebelum closing di sana nanti ada complimentary close atau salam penutup. Biasanya kalian di ujung surat tuh di bawahnya ada ya, bisa yours truly, yours sincerely, yours faithfully atau regards dan lain sebagainya. Yang penting ada salam penutupnya dulu, nanti baru ada signature and name, nama si pengirim surat lamaran dan tanda tangannya. Berarti sekarang dari 7 bagian ini saya bisa menjelaskan itu di nomor 1 sampai ke nomor 3 itu bagian heading, dari nomor 4 sampai nomor 6 itu bagian body of the letter. Nah yang nomor 7 itu namanya closing. Sekarang kita cek poin per poinnya ya. Di bagian heading nomor 1 itu ada applicant address, boleh juga sender disebutnya juga boleh begitu, atau kalian detail juga menambahkan nomor HP dan alamat email bahkan boleh ya sebelum tanggal. Jadi nama, alamat, nomor HP, email boleh dituliskan di atas, baru ke tanggal ya penulisan surat. Di bagian nomor 2 itu namanya employer's address ya, alamat yang kita tuju. Oke, di bagian 3 ini namanya salutation, kan boleh menyebutkan namanya Dear Mr. Peterson misalkan kalau ada namanya kayak gitu, atau boleh pakai hanya Dear Madam atau Dear Sir boleh. Bagian 4 itu opening paragraph, kalian menyampaikan tujuan maksud kalian menuliskan surat tentunya untuk melamar. Dari posisi pekerjaan yang ditawarkan di iklan, dapatnya dari mana juga kalian sebutkan itu di bagian opening paragraph. Di bagian body of the letter number 5, nah itu kalian menuliskan kualifikasi diri kalian, kemampuan kalian, skill kalian, pengalaman kalian sebagai bahan pertimbangan supaya pihak perusahaan bisa mempertimbangkan kalian untuk layak diterima. Ya, silakan kalian explore, sebutkan diri kalian itu bagaimana ya, disebutkan di bagian body of the letter ini. Untuk di bagian 6 itu adalah closing paragraph. Di closing paragraph ini tentunya kalian berterima kasih dulu atas kesempatan kalian untuk bisa mengirimkan surat dan kesempatan menyampaikan maksud dan tujuan kalian sehingga kalian bisa punya kesempatan untuk bisa menempati posisi itu. Makanya kalian bisa menuliskan juga email atau merapen dengan harapan tentunya pihak perusahaan bisa menghubungi kalian dan memberikan kesempatan kalian follow up ke tingkat berikutnya atau ke level berikutnya, yaitu di interview. Nah di bagian 7 itu ada signature namanya, ada complimentary close, salam penutup, ada sincerely di sana, boleh faithfully, biasanya best regard itu boleh istilahnya ya untuk complimentary close-nya. Baru ada nama si pengirim dan tanda tangannya. Nah, jadi sekarang sudah tahu ya
bagian-bagian penting dari sebuah surat lamaran itu harus ada apa saja. Ada applicant's address, employer's address, salutation, opening paragraph, body of letter, closing paragraph, dan signature. Semuanya poin per poinnya juga harus saya jelaskan dengan detail. Semoga pembelajaran hari ini bisa kalian pahami ya. Let's say alhamdulillahirrahmanirrahim. Thanks for watching. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.